Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, gereja memperingati Santo Ignatius dari Antioquia. Kita akan merenungkan hari ini saudara-saudari, kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Masih tentang kecaman Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat, khususnya dalam kaitan dengan penghayatan hukum aturan hidup beragama. Dalam beberapa hari ini, renungan ini berbicara tentang hidup beragama yang jangan sampai terjebak pada tampilan lahiriah. Dan kemarin kita merenungkan tentang bahaya hipokrit, bahaya kemunafikan dalam hidup beragama. Hari ini saudara-saudari masih lanjutan dari kutipan Injil Lukas kemarin. Sabda Yesus yang kita dengarkan tajam, keras dan juga mengejutkan. Tentu tajamnya perkataan Yesus ini mempunyai alasan yang mendasar, alasan yang masuk akal, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi Yesus datang memang untuk menyelamatkan dan bukan untuk membinasakan. Sabda ini saudara-saudari ditujukan kepada mereka yang justru berpengetahuan dan belajar tentang hukum Taurat. Jadi mereka orang yang berpendidikan, orang yang ahli kitab suci, atau dalam arti tertentu bolehlah kita juga mengatakan ahli sorga. Jadi mereka orang-orang yang berpendidikan, cendekiawan, orang-orang yang cerdas. Namun ternyata mereka justru yang tidak berubah, mereka yang justru tidak bertobat. Sebaliknya justru memperparah situasi serta meneruskan kesalahan yang sama yang sejak zaman sebelumnya sudah terjadi. Oleh sebab itulah Yesus menegur mereka dengan tegas dan keras, "Celakalah kamu." Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya, apa pesannya untuk kita yang hidup pada masa ini? Saudara, kepandaian dan pengetahuan itu adalah sarana untuk menjadikan manusia menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih terbuka bagi sebuah perubahan hidup yang mengarah kepada Tuhan.
Namun demikian, tidak jarang justru semakin orang pandai, semakin orang berpengetahuan, semakin pula orang pandai berdalih dan bersembunyi di balik pengetahuan itu. Seringkali membuat pembenaran, seringkali membuat rasionalisasi. Rasionalisasi itu terjadi di banyak bidang, termasuk dalam bidang iman kepada Tuhan. Manusia menganggap dirinya tahu semuanya, seolah-olah tidak lagi memerlukan Tuhan. Jelas saudara-saudari, teguran Yesus ini berlaku bagi semua orang yang bersikap demikian. Bukan tidak mungkin termasuk Anda dan saya. Saudari-saudara, situasi zaman sekarang ini cukup banyak sudah terkontaminasi. Sudah tercemar dengan suasana rasionalisasi sehingga kehidupan manusia semakin jauh dari Tuhan. Orang makin hidup dalam relativisme dan sebagainya. Padahal keselamatan yang dibawa Yesus adalah untuk semua manusia. Untuk kita semua. Maka saudara-saudari, sadarkah kita bahwa dengan bersikap demikian, andai bersikap demikian, kita menolak keselamatan itu dan terus hidup sebagai manusia lama. Semoga saudara-saudari dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, merenungkannya, kita didorong untuk membangun hidup yang semakin sesuai kehendak Tuhan. Jauh dari segala macam kemunafikan, sikap hipokrit, jauh dari segala macam usaha membenarkan diri atau rasionalisasi, dan lebih banyak membangun keterbukaan dan kerendahan hati untuk semakin hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menggunakan segala macam pengetahuan, termasuk pengetahuan iman, untuk membawa semakin banyak orang hidup benar di hadapan Allah. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu saja. Tuhan, kami serahkan, kami pasrahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.